La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Film yang disutradarai oleh A.Y. Shaukat Fonseca Farid ini berkisah tentang kehidupan gadis indigo yang dihantui entitas misterius dengan masa lalu kelam. Gadis indigo itu memiliki 3 orang sahabat yang terpisah dalam situasi pandemi. Setelah melewati kekosongan, mereka berkumpul lagi dengan nuansa yang jauh lebih mencekam. Entah apa yang terjadi selama pandemi, tapi teror mistis yang dirasakan semakin berbahaya dan mengancam jiwa. Berbagai roh menyadari kemampuan indigo gadis itu dan menuntut balas dendam. Tak disangka, salah satu di antara 4 sekawan itu meninggal dunia. Di balik kesedihan yang terus menghujam mereka berusaha menguak tabir rahasia yang tak mau binasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Sri terdengar berbicara di balik kamera menanyakan pendapat semua orang tentang keberadaan hantu. Banyak dari kita sekarang tak percaya, namun banyak pula yang masih mempercayainya. Sri termenung di depan jendela hingga waktu mundur ke belasan tahun lalu saat dia duduk di sekolah dasar. Ibu meminta Sri untuk segera tidur karena malam sudah sangat larut. Dan gadis kecil itu asik menggambar sendirian. Saat ibu mendekati lukisan anaknya, Sri langsung menutupi kertas gambar yang berisi coretan hitam dengan mata kemerahan. Sontak, gambar itu membuat sang ibu makin khawatir apa yang sebenarnya dialami putri tercinta. Sri ketakutan menatap keluar pintu kamar di mana sosok bayangan hitam tampak berdiri di samping jendela. Kakak kandung Sri yang bernama Sufi menghampiri kamar adiknya dan berkata jika ia baru saja menceritakan kisah horor. Ibu marah pada Sufi dan membuat Sri ketakutan sampai menggambar wajah hantu yang mengerikan itu. Bukan semua orang boleh terima akal benda macam ni. Dulu Abang Sri. Sufi menjelaskan pada Sri jika mereka berdua memiliki kemampuan indigo di mana tidak semua orang mempunyai kemampuan yang sama. Sufi memberi nasihat jika Sri melihat hantu di dalam rumah, maka Sri harus membaca doa ayat kursi agar semua jin lari ketakutan. Sufi meminta Sri untuk merahasiakan kemampuan indigo mereka itu karena tidak semua orang bisa menerimanya. Mereka justru dijadikan bahan olok-olokan dan tertawaan saja. Sufi mengompres pipinya yang lebam merah karena dipukul ayahnya sendiri. Tapi Sri tahu kan yang abang akan ada dengan Sri. Malam berikutnya, ibu keluar dari kamar dengan wajah penuh luka. Sufi heran mengapa ayah mereka tega berbuat jahat semacam itu. Ibu bercerita pengalaman masa lalu saat ayah masih bayi hati. Ia berkata jika ayah kini bukan sosok yang sama seperti dulu lagi. Sufi semakin bersedih dan memeluk ibunya. Ia tak tahan melihat tingkah ayahnya yang berperingai seperti kerasukan setan. Malam itu ibu memergoki sang ayah hendak mengakhiri hidupnya sendiri dengan pistol. Pria itu mengaku tak tahan lagi dengan semua ujian yang membelit. Apalagi setelah mereka tinggal di rumah warisan keluarga. Saat pria itu hendak menekan pelatuk, ibu merebut pistolnya dan berlari menjauh. Ayah semakin marah dan mengambil pisau untuk menyakiti istrinya sendiri. Dengan emosi yang menderu, pria itu tak segan menghabisi istrinya sendiri. Saat Sufi hendak menyelamatkan ibunya, anak sulung itu mendapat tebasan yang membelah wajahnya. Sri tak kuasa melihat kakaknya terluka hebat dan berlari turun untuk menyelamatkan mereka semua. Tak disangka, sang ayah mulai mengincar nyawa Sri dan bersiap untuk menyerang. Sufi tak sanggup melihat adiknya dilukai. Ia memilih untuk membunuh ayahnya sendiri dengan menggunakan pisau tajam. Setelah kematian sang ayah, Sufi ditetapkan sebagai tersangka hingga dipenjara selama beberapa tahun. Dan film pun dimulai. Kini Sri duduk di bangku SMA di mana ia dirawat oleh bibi dari keluarga sang ayah. Guru di sekolah meminta Sri untuk tetap fokus belajar agar setelah lulus nanti bisa membanggakan orang tua. Sejak kehilangan seluruh anggota keluarganya sendiri, Sri tumbuh menjadi anak pendiam dan tidak mau berteman dengan siapapun juga. Ia lebih senang menyendiri sambil menggambar lukisan hantu. 3 siswa jahil tak henti membuli Sri yang dituduh sebagai pembunuh. Bahkan muncul desas-desus bahwa Sri lah yang membunuh kedua orang tuanya sendiri.
Melihat teman sekelasnya kena bully, Arman, Erika, dan Diana langsung membela Sri agar tidak diganggu siswa jail lagi. Mereka mengaku bisa melihat hantu juga sama seperti Sri. Kemampuan indigo itulah yang menyatukan mereka ke dalam hubungan persahabatan yang sangat erat. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama untuk menceritakan pengalaman bertemu hantu masing-masing. Setelah masa pandemik, mereka berpisah lama tanpa ada komunikasi satu sama lain. 10 tahun setelah masa putih abu-abu, Erika menelpon teman lamanya untuk berkumpul kembali. Mereka sudah lulus kuliah dan bekerja di bidangnya masing-masing. Saat Sri hendak pergi ke lokasi pertemuan, kurir paket mengantarkan parcel misterius dari Thailand. Kejut saya. My best delivery. Di waktu yang sama, Erika sudah menunggu di kafe dengan perasaan yang gundah gulana. Tak berselang lama, Arman, Sri, dan Diana sampai juga di kafe milik Pak Harun itu. Mereka bisa nongkrong di sana hingga Pak Harun ikut merasakan rindu. Sri memuji tampilan baru kafe Pak Harun yang tampak jauh lebih modern. Pak Harun bertanya apakah mereka hendak memesan 3 porsi. Sri langsung berkata 4 porsi. 4 set lah Pak Harun. Yalah, mungkin kamu lapar kan? Pak Harun bingung dan berpikir jika geng anak muda itu sedang kelaparan. Arman memimpin pertemuan geng paranormal itu dengan banyolan tak mutu. Diana bercerita pengalaman mistis sepupunya Zara yang tinggal di rumah kontrakan. Sebagai influencer, Zara selalu mereview produk endorsement yang masuk. Ia membawa kotak antik berisi bulu mata palsu yang terbuat dari bulu mata manusia asli. Zara mencoba bulu mata asli itu dan berjanji pada penontonnya untuk mengunjungi rumah hantu jika laku sampai 500 pasang bulu mata. Tak disangka target penjualan bulu mata itu berhasil dicapai dalam waktu singkat. Zara menunjukkan rumah hantu yang ia sewa dari Diana. Semua orang di dekat rumah itu mengaku sering melihat penampakan mengerikan dan suara aneh saat malam tiba. Zara menuntaskan janjinya untuk mengeksplorasi rumah seram itu sendirian. Saat melakukan siaran live, beberapa penontonnya bertanya ada siapa di belakang Zara. Gadis itu menoleh ke belakang dan Zara tak bisa melihat penampakan sosok hantu wanita yang berdiri tanpa suara di sana. Di tengah situasi yang kian mencekam, Zara lari keluar rumah hingga sosok hantu wanita itu menghadang di depan tangga. Zara lari masuk ke kamar dan membuang bulu mata dari rambut asli yang diduga adalah milik hantu wanita itu. Saat ia duduk di depan cermin, hantu itu muncul lagi. Zara lari keluar dari kamar dan berusaha menenangkan diri. Naasnya, hantu wanita itu mulai menyerang Zara dan menyakiti kelopak matanya sampai berdarah-darah. Untungnya, Diana yang bekerja sebagai perawat menyusul Zara ke rumah kontrakan karena tidak mendapat kabar. Benar saja, Zara terbaring dengan mata berdarah di depan kamar dan menangis histeris sesenggukan. Diana memeluk sepupunya itu di mana Zara melihat hantu wanita mengenakan bulu matanya lagi. Setelah berhasil mendapatkan bagian tubuhnya, hantu wanita itu langsung menghilang. Adegan kembali ke kafe Pak Harun di mana Diana masih bersama 3 sahabatnya yang lain. Ia bercerita jika Zara menderita trauma berat setelah mengalami kejadian mistis di rumah sewa. Kini giliran Sri yang cerita. Di suatu malam Sri harus lembur kerja sampai malam. Ia meminta satu rekan kerjanya Hafiz untuk menunggu sampai kerjaannya selesai karena Sri tidak mau di kantor sendirian. Hafiz buru-buru pulang karena ia sudah ada janji dengan Intan. Sri mengancam hendak melaporkan pekerjaan Hafiz ke atasannya jika tidak mau menunggu sampai tugasnya selesai. Hafiz tak bisa mengelak lagi dan terpaksa menelpon pacarnya Intan agar tidak marah. Naasnya, listrik kantor tiba-tiba mati hingga pintu absensi tak bisa dibuka. Hafiz dan Sri berusaha menelpon bagian teknisi maupun security. Lebih naasnya lagi, sinyal di ponsel mereka berdua habis tak bersisa. Tak berselang lama, listrik menyala kembali dan terdengar suara aneh dari ujung lorong. Mereka memaksa masuk ke dalam kamar mandi di mana keran wastafel menyala sendiri. Sri meminta Hafiz untuk membuka pintu bilik toilet untuk memastikan tidak ada orang lain lagi di sana. Tak disangka, seorang wanita petugas kebersihan muncul dari dalam bilik dengan wajah pucat pasi. Sri heran bagaimana wanita itu bisa masuk ke dalam sementara pintu kantor masih macet dan tak bisa dibuka.
Sri mengajak Hafiz untuk mencoba pintu keluar namun masih belum mau terbuka. Sri melihat bayangan seorang yang berjalan mendekati pintu. Ternyata pacar Hafiz yang bernama Intan marah besar melihat kekasihnya sedang berduaan dengan wanita lain di kantor. Setelah Intan marah besar dan pergi meninggalkan Hafiz, Sri jadi merasa bersalah dan meminta maaf. Sri mendapat telepon masuk dari atasannya dan langsung minta tolong terkait pintu kantor yang tak mau membuka. Sri menjelaskan jika Hafiz dan petugas kebersihan masih terjebak di dalam gedung. Atasan Sri menegaskan jika petugas kebersihan di perusahaan mereka tidak ada yang bekerja di shift malam. Sri langsung ketakutan, apalagi sosok petugas kebersihan itu terlihat mengintip keluar jamban. Sri menyeret tangan Hafiz untuk menjauhi pintu dan menjelaskan sosok petugas kebersihan yang ternyata hantu. Tak disangka, wanita kebersihan itu muncul di depan mata dan menatap ke arah Sri dengan wajah pucatnya. Hafiz berusaha menghangatkan tangan wanita itu hingga tiba-tiba hantu wanita itu mengejar Hafiz untuk merebut sapu yang ia pegang. Sri berlari masuk ke dalam kantor dan sembunyi di bawah meja. Hafiz mengikuti dari belakang dan ikut sembunyi bersama Sri. Sosok hantu wanita kebersihan itu berjalan perlahan untuk memberi pelajaran. Hantu wanita itu menunduk untuk membersihkan pecahan gelas yang disenggol oleh Hafiz. Ia meminta sapu tangan dari tangan Hafiz dan tak lupa mengucapkan terima kasih. Hantu wanita itu melenggang pergi sambil menangis sesenggukan. Tak berselang lama, lampu kantor mati dan menyala sendiri. Sosok hantu wanita itu menghilang dan berubah menjadi kertas foto. Tak disangka, foto itu adalah milik si hantu wanita yang bekerja sebagai petugas kebersihan di tahun 1983. Setelah menemukan foto itu, pintu kantor berubah menjadi normal sendiri dan mereka pun bergegas pergi. Setelah Sri bercerita, Arman gantian membagikan pengalaman pribadi saat ia bekerja di Hotel La Dream. Malam itu, Arman menyiapkan makan malam para pengunjung dengan pakaian steril dan terbungkus rapi. Setelah kembali bekerja di meja resepsionis, ia mendapatkan telepon dari penghuni kamar 207 jika makanannya belum sampai di depan pintu. Arman yakin betul bahwa ia sudah meletakkan setiap jatah makan malam pengunjung hotel di depan pintu kamar masing-masing. Meski begitu, ia bersedia untuk mengirim ulang makan malam ke kamar 207. Karena masih pandemi, Arman harus menggunakan APD lengkap dan menyemprotkan desinfektan ke seluruh tubuh. Ia bergegas pergi ke kamar 207 dan mengetuk pintu untuk memberitahu bahwa makanan sudah tersedia. Setelah mengantarkan makanan, Arman memeriksa CCTV di ruang kontrol. Arman heran melihat makanan yang masih ada di depan kamar 207 dan belum diambil juga. Saat ia memperhatikan CCTV lebih dekat, listrik langsung mati dan menyala sendiri. Arman kembali ke resepsionis setelah mendengar dering telepon. Tamu di kamar 204 mengeluh karena mendengar suara berisik dari kamar sebelah. Arman heran karena kamar 203 sedang ditutup dan tidak disewakan dulu. Tamu hotel itu menegaskan jika ia mendengar suara anak kecil yang tertawa di dalam kamar 203. Arman terpaksa memeriksa kamar kosong itu meski sebenarnya ketakutan. Arman mendekati kamar 203, namun suara anak kecil terdengar berlarian di lorong belakang. Saat masuk ke kamar itu tiba-tiba karena Arman merupakan seorang indigo, ia bisa melihat semua penampakan yang menghuni kamar itu. Pintu terkunci dengan sendirinya hingga Arman ketakutan karena tak bisa keluar dari kamar angker itu. Selimut putih yang berada di atas ranjang tampak menggelembung dengan sendirinya. Arman menjebak selimut itu, namun tak ada apapun di balik kain putih. Arman mulai ketakutan dan berencana untuk pergi. Seketika itu, sosok hantu wanita mencekik leher Arman sampai sekarat. Arman bisa melihat masa lalu hantu wanita itu yang memiliki anak perempuan bernama Lia. Gadis itu merengek minta main pada ibunya, namun wanita itu masih lelah dan ingin beristirahat. Wanita itu ketiduran di dalam kamar, sementara anaknya Lia main sendirian di tepi kolam renang. Saat berendam di dalam air, Lia memakan 2 permen jeli sekaligus. Merasakan air yang dingin, Lia sampai tersedak permen jeli dan kesulitan untuk bernafas. Ibu mencari keberadaan anak itu yang ternyata sudah tidak bernyawa di jacuzzi hotel.
Merasa bersalah karena tak bisa menjaga putri tercinta, wanita itu memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Arman terbangun dari perjalanan masa lalu. Tak disangka ia membaca berita kematian Lia berusia 10 tahun dengan ibunya yang turut mati. Arman sampai menangis mengingat kisah menyedihkan yang ia alami di masa lalu. Diana ikut sedih dan menggenggam tangan Arman. Setelah kejadian itu, sudah tidak terdengar tangisan anak kecil lagi di kamar 203 dan bisa disewakan kembali. Setelah semua selesai cerita, kini giliran Erika yang mengutarakan pengalamannya. Ia mengingatkan kebersamaan mereka berempat yang sudah bersahabat sejak masih kecil dulu. Mereka melakukan perjanjian darah untuk terus bersama dalam suka maupun duka. Mereka melukai jari jemarinya sendiri dengan jarum kecil dan menyentuhkan tetesan darah di ujung tangan. Erika mengungkapkan rasa terima kasihnya karena mereka masih bersahabat meski sudah lama tidak berjumpa. Pak Harun mengingatkan bahwa kafenya sudah akan tutup karena malam kian larut. Sebelum pulang, Sri meminta tolong pada Pak Harun untuk memotret kebersamaan mereka berempat. Saat berjalan keluar kedai, Erika sudah tidak bersama mereka lagi. Diana sibuk memeriksa ponsel dan menunjukkan hasil foto di kafe Pak Harun. Sedari tadi, mereka hanya bertiga di kafe Pak Harun tanpa ada Erika di sana. Pak Harun menyapa 3 muda-mudi yang masih berada di depan kafe. Diana memperlihatkan hasil foto mereka di mana tak ada Erika. Pak Harun menjelaskan bahwa ia sendiri tidak melihat keberadaan Erika di kafe. Pak Harun sendiri mengenal Erika sebagai anak Cik Mei. Ia pernah mendengar kabar tentang keberadaan Erika yang terkena COVID hingga meninggal dunia di rumah sakit. Sudah 4 minggu Erika meninggal dunia, namun Cik Mei belum bisa menerima kenyataan pahit itu. Diana sangat bersedih hingga tertunduk lemas tak berdaya. Mereka bergegas masuk ke dalam mobil di mana arwah Erika sudah menunggu di bangku belakang. Erika masih mengucap janji untuk selalu bersama selamanya. 6 bulan setelah kejadian itu, Sri mendapat telepon dari Arman yang merengek ketakutan. Arman mengaku sedang berada di bioskop lama dan mengucapkan selamat tinggal pada Sri. Gadis itu bingung apa maksud perkataan Arman karena bioskop langganan mereka sudah lama tutup. Sri bergegas pergi ke bioskop lama untuk mencari keberadaan Arman di sana. Tak disangka, layar besar bioskop memutar kebersamaan 4 sahabat yang sangat erat dan saling setia. Sri mendengar suara Arman memanggil Erika hingga sosok wanita misterius melintas tepat di belakang. Sri berusaha menyusul sosok wanita itu yang berjalan ke bagian dalam bioskop. Anehnya, Arman keluar sambil menangis dan mengusap kepala. Arman merasa tidak tahan lagi dengan kemampuan indigonya selama ini. Ternyata, sejak pertemuan di kafe Pak Harun, Arman dihantui oleh arwah Erika yang muncul di depan mata. Arman sampai ketakutan sendiri dan ketakutan saat Sri memanggil nama Erika itu. Arman menjelaskan bahwa arwah Erika menginginkan mereka semua untuk ikut mati agar terus bersama. Arman mengambil pisau dan hendak mengakhiri semuanya agar Erika bisa tenang di alam baka. Sri berusaha mencegah Arman, namun tiba-tiba Arman justru mengincar Sri untuk dibunuh pertama kali. Sri terpaksa sembunyi di ruang gelap dan mengunci diri di sana. Saat menyalakan senter di ponselnya, Sri menemukan jasad Arman tak bernyawa lagi yang teronggok di ujung tembok. Sri menelpon polisi untuk mengevakuasi jasad sahabatnya sendiri. Setelah polisi datang, Diana ikut menghampiri Sri di gedung bioskop. Diana ikut ke rumah Sri karena takut dihantui arwah Erika. Diana mengintip dari jendela kamar dan memperhatikan ada seseorang berdiri di depan gerbang. Ia yakin orang itu adalah arwah Arman yang hendak merenggut nyawa mereka berdua. Sri mengambil kotak benda pusaka di mana ia menyimpan pisau dari Bomo Siam untuk berjaga-jaga. Bomo Siam itu berkata bahwa benda pusaka bisa membunuh hantu yang suka mengganggu. Mereka berdua turun ke gerbang dengan membawa benda pusaka dan mengusir sosok pria misterius di sana. Tak disangka pria misterius itu ternyata adalah Sufi, kakak kandung Sri sendiri. Mereka membawa Sufi masuk ke dalam rumah sambil bercerita pengalaman hidup masing-masing. Sri mengaku tinggal bersama Tante Sue di rumah itu. Sufi menangis saat melihat bekas kejadian di masa lalu. Ia baru keluar dari penjara dan bergegas masuk ke dalam kamar. Sri menemani kakaknya yang masih ketakutan dengan kejadian tragis di masa lalu. Sufi sempat takut pulang ke rumah karena tak mau mengganggu kehidupan Sri di sana. Sri semakin sedih melihat kondisi lengan kakaknya yang penuh dengan bekas luka sayatan.
Sufi langsung menutupi bekas luka itu dengan pakaian lengan panjang. Ia menuturkan bahwa jiwanya tidak baik-baik saja setelah kejadian masa lalu yang terus menghantui. Di waktu yang sama, Diana melihat sosok hantu wanita yang duduk di kursi goyang. Diana menghampiri sosok wanita itu yang ternyata adalah Erika. Ia bertanya mengapa Erika tidak membuat Arman ketakutan sampai mati. Erika tidak mau mengaku dan berkata jika Arman sendirilah yang mengakhiri hidup. Erika berusaha membujuk Diana untuk ikut mati bersama Arman agar mereka bisa selalu bersama selamanya. Diana takut mati karena rasanya sekarat pasti menyakitkan. Erika masih membujuk agar Diana mau ikut dengannya. Diana tak tahan lagi dan menyibak tirai penghalang ke kursi goyang. Arwah Erika sudah menghilang dari tempat semula. Diana langsung bercerita pada Sri tentang keberadaan arwah Erika yang hendak mengajak mereka ke alam baka. Ia yakin sosok arwah itu bukan arwah Erika yang sebenarnya. Mereka meyakini ada entitas lain yang menyerupai Erika untuk menyesatkan mereka pada dosa besar yaitu mengakhiri hidup. Sri masih ingat dengan perjanjian darah yang mereka lakukan di rumah. Saat Sri dan Diana berbincang berdua, Sufi dibangunkan oleh sosok arwah wanita yang mengusap kepalanya. Diana baru selesai mandi sebelum tidur malam. Ia melihat penampakan arwah pria tinggi besar yang mirip seperti arwah ayah Sri. Diana masuk ke dalam gudang yang penuh dengan patung putih. Di tempat lain, Sri masuk ke kamar kakaknya yang baru selesai sholat. Sufi bertanya pada Sri apakah adiknya itu masih sering beribadah sholat. Sri terdiam karena faktanya ia sudah jarang ibadah. Sufi menjelaskan di rumah mereka itu ada entitas gaib yang merupakan warisan leluhur keluarga. Sufi meminta Sri untuk menenggak obat penenang yang bisa mengaburkan pandangan gaib. Sufi hanya ingin hidup tenang bersama adiknya. Sri tak terima dengan sikap Sufi yang meremehkan perasaan takutnya sendiri. Diana berada di ruang jahit Ibu Sri yang sudah lama tidak digunakan. Ia mendengar suara aneh disertai gerakan patung manekin yang tak tentu arah. Diana berteriak minta tolong sambil berusaha membuka pintu gudang. Sufi menolong Diana yang ketakutan dan mendengar cerita mistis dari teman adiknya itu. Diana mengaku melihat sosok arwah pria dengan leher bersimbah darah. Sufi langsung menghampiri Sri di kamar dan berkata jika mereka tidak bisa lari dari entitas gaib warisan leluhur. Ia yakin rumah warisan itu memiliki saka penunggu yang digunakan sebagai pesugihan. Hal gaib itu menjadi turun-temurun dari jalur ayah Sufi dan juga Sri. Nenek pernah menceritakan hal itu pada Sufi saat masih kecil dulu. Karena kakek dan ayah mereka telah mati, sosok hantu penunggu itu membutuhkan tuan yang baru agar ritual terus berjalan. Sufi mengetahui keinginan hantu pesugihan keluarga mereka adalah untuk menguasai tubuh Sri. Namun karena Sufi masih berusaha melindungi Sri, maka teman-teman Sri yang jadi tumbal. Ia yakin tak lama lagi Diana dan Sufi sendiri yang akan jadi korban. Sri semakin ketakutan dan meminta solusi pada sang kakak. Sufi justru menyarankan agar Sri menerima benda itu dan meneruskan ritual pesugihan keluarga. Sri harus mau menjadi tuan yang baru untuk menyelamatkan nyawa Sufi dan Diana. Sri langsung mengangguk dan bersedia menyerahkan tubuhnya sendiri pada iblis. Ia memeluk tubuh sang kakak sembari bersumpah untuk menyerahkan diri. Tak disangka sosok Sufi berubah menjadi iblis bengis yang berwujud hitam legam tanpa busana. Di waktu yang sama, Diana bersama Sufi yang asli sibuk mencari keberadaan Sri yang tak ditemukan di dalam rumah. Anehnya, Diana mulai menggoda Sufi dan memeluk pria itu untuk mencekik lehernya. Seketika itu, Sufi membaca doa di mana hantu wanita itu langsung menghilang. Diana yang asli masih mencari keberadaan Sri di luar rumah. Saat itu, listrik padam di mana sosok Sri tampak mengintip dari jendela. Diana berlari masuk ke dalam rumah menghampiri Sufi yang berdiri tertegun tak bergerak. Ternyata Sri berada di dalam kamar sambil berbicara sendirian. Sri sudah kerasukan setan dan tertawa terbahak-bahak. Sufi berusaha untuk menyadarkan Sri yang masih bisa menguasai diri. Diana bertanya pada sosok yang merasuki Sri. Iblis itu mengaku sebagai hantu yang dipelihara keluarga Sri secara turun-temurun. Ia menjaga dan membunuh tuan-tuan yang tidak patuh. Sri menggores telapak tangannya sendiri dengan pisau pusaka itu. Saat Sri hendak menggorok lehernya sendiri, Sufi berusaha merebut pisau pusaka itu dan mengurung Sri di dalam kamar.
Setelah Sri tenang, Sufi dan Diana masuk ke dalam kamar untuk memeriksa. Tak disangka, Sri sedang menggigit jari jemarinya sendiri sampai kukunya terlepas dan berdarah-darah. Iblis di dalam tubuh Sri mengolok-olok sifat manusia yang ingat Tuhan saat berada di kondisi terhimpit dan kesusahan saja. Sri mulai mencabuti rambutnya sendiri dan mengamuk tak karuan. Sri mendorong tubuh Diana sampai jatuh pingsan. Sosok iblis pesugihan muncul berwujud hitam legam tanpa busana. Sri berhasil menguasai kesadarannya sendiri untuk merebut pisau gaib dan menusuk perut iblis hitam sampai mati. Tak disangka sosok iblis berubah menjadi Sufi yang ditusuk perutnya oleh Sri. Tangan Sri digerakkan oleh iblis hitam dan menusuk dada Sufi berulang kali. Sufi memaksa Sri untuk membaca ayat kursi, namun gadis itu tidak hafal doa apapun juga. Sri berusaha untuk melawan dan membayangkan sedang sholat. Iblis hitam itu terus mengganggu di depan sajadah, berusaha untuk membiarkan keimanan gadis itu. La ilaha illallah. Akhirnya Sri berhasil membaca doa dan iblis itu pun menghilang. Sri berhasil melepaskan diri dari jeratan iblis dan berusaha untuk menyadarkan kakaknya. Diana baru sadar dari pingsan dan menghampiri Sri untuk ikut menolong Sufi. Sri menangis sejadinya begitu mengetahui kakak kandungnya telah mati. Ia ingat pengalaman masa kecil dulu saat bermain dengan Sufi. Kakak Sri berkata jika tugas jin dan setan adalah untuk menghasut manusia. Mereka bertugas untuk menyesatkan manusia agar jauh dari Tuhan. Sufi meminta Sri untuk menghafalkan ayat kursi, namun gadis kecil itu masih terbata-bata dalam melantunkan doa. Pagi harinya Sri duduk di depan rumah bersama dengan Diana. Sri sudah siap dipenjara atas dosa yang ia lakukan di masa lalu. Dan film pun berakhir. Angka 4 tak hanya mewakili jumlah karakter tapi simbol keseimbangan dan keterikatan. Persahabatan diuji ketika masa lalu kembali menghantui. Plot film memasukkan unsur perjanjian dan sutradara yang merupakan kesepakatan magis antar sahabat dan memicu bencana supernatural. Ia memperlihatkan betapa kuatnya konsekuensi atas janji yang dibuat atas dasar emosi dan tekanan. Entitas menyeramkan dalam film bukan hanya untuk efek jumpscare, melainkan cerminan dari emosi negatif yang dipendam lama. Penonton diajak memahami bahwa hantu bisa muncul dari luka batin dan bukan hanya sekedar roh gentayangan. Sumpah darah dan pelanggaran janji di masa kecil menjadi akar kutukan. Keimanan dan doa bisa menjadi pelindung serta pengobatan untuk kembali pada nilai agama. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.